Next kita punya seorang praktisi keuangan syariah dan bergabung pada Safir Senduk dan rekan sejak tahun 2000, juga membangun Zels Consulting di tahun 2011. Beliau ini juga sering memberikan ilmu gratis di @Ahmad Ghazali. Dan kesibukan beliau adalah memberi pelatihan persiapan pensiun khususnya dalam bidang investasi dan kewirausahaan. Beliau juga adalah konsultasi pada bidang keuangan syariah. Dan untuk pada siang hari ini akan ada materi dari beliau, yakni cara mengelola keuangan secara halal dan bijak. Langsung saja kita sambut, ini dia Pak Ahmad Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita semua ketemu di siang hari ini. Nasib pembicara terakhir adalah waktunya sisaan. Siapa yang protes dengan foto saya nggak mirip? Terima kasih. Gantengan yang mana? Ada yang protes, kenapa sih masih pakai foto yang itu? Saya bilang, panitia nggak pernah minta foto sama saya. Panitia cari di Google dan Google mencari saya. Lihat foto di Google, Ahmad Ghazali, cari fotonya. Nomor 1 mungkin yang ini yang keluar. Foto ini punya kenangan yang sejarah yang sangat manis. Ini bermula ketika tahun 2002, akhir tahun. Saya masih CPNS waktu itu di Lapangan Banteng, Departemen Keuangan. Saya kasih foto ini ke tabloid yang pertama kali saya ngisi atas nama saya sendiri. Sebelumnya saya ngisi tabloid atas nama orang lain. Saya ngisi atas nama saya sendiri, punya rubrik sendiri tabloid itu. Edisi pertama keluar foto ini. Tahu nggak tabloidnya saya kasih ke siapa? Calon mertua. Saya kasih bersama CV saya. Ini CV saya, Pak. Daftar penghasilan paling penting dong di bawah. Biodata segala macam nggak terlalu penting. Daftar penghasilan CPNS 750.000 per bulan. Segera meningkat setelah jadi PNS menjadi 1,2 insya Allah. Yang kedua adalah jasa, saya lupa nulisnya bagaimana. Jasa finansial syariah, penghasilan 500.000 per bulan. Maksudnya apa sih jasa finansial syariah? Kreditin barang. Oke. Itu kan bahasa orang biasa, kreditin barang. Cuma kalau bahasa sama calon mertua harus agak sedikit naik. Yang ketiga, nulis di media dalam tahap negosiasi. Maklum baru keluar 1 edisi dan sampai sekarang nggak dibayar. Karena memang gratis. Dan ketika istri saya melihat foto ini, dia kemudian, ini motonya di studio yang sama dengan Jackie Chan foto ya. Teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali. Boleh panggil Ghazali, mau lebih pendek silakan panggil Ghost. Ya. Saya dari Banten. Prinsip orang Banten nomor 1 adalah di atas langit ada langit. Jadi kita hormati para guru-guru kita di depan ini. Saya bukan yang paling pintar di sini, tapi saya diberikan kesempatan lebih dari panitia untuk bisa membicarakan mengenai apa judulnya? Saya nggak bisa baca. Halal di kantong, nyaman di hati. Kita tadi bicara mengenai berbagai macam. Kita bicara konferensi hulu hilir halal. Artinya kita perlu menghalalkan dari hulu sampai hilir. Dari sudut pandang keuangan, hulunya adalah dari mana kita mendapatkan penghasilan, betul? Dan hilirnya adalah kemana kita membelanjakannya. Di tengah-tengahnya tentu ada juga bagaimana caranya kita mengatur keuangan kita tersebut, bagaimana kita mengelolanya. Dan bicara masalah makanan halal tadi sama saya manggilnya Teh Mimin bukan Teh Aisyah. Teh Aisyah tadi bicara tentang masalah makanan halal. Anda tahu kenapa industri menggunakan lebih banyak babi dibandingkan dengan sapi? Kenapa sikat gigi menggunakan bulu babi itu yang paling bagus? Kenapa koas untuk bikin makanan yang paling bagus adalah dari bulu babi? Kenapa obat-obatan lebih banyak diekstrak dari binatang babi bukan dari sapi? Kenapa? Dan kenapa kemudian kemarin muncul juga kasus bakso babi? Satu sebabnya,
Karena babi itu lebih murah dibandingkan dengan sapi. Artinya motif-motif ekonomi membuat industri non halal menjadi lebih kuat. Duh, emang mereka nggak peduli siapa yang punya pabrik? Emang nggak peduli apa kalau misalnya itu non halal? Pertanyaannya, siapa yang punya pabriknya? Orang Muslim bukan? Pertanyaannya, kenapa yang punya pabrik bukan orang Muslim? Karena mungkin kita sebagai Muslim tidak mengambil tanggung jawab itu, tidak mengambil tanggung jawab untuk menjadi umat yang menguasai juga bukan cuma masalah yang lain, tapi juga masalah finansial, masalah industri. Karena kita bikin pabrik modalnya gede, kita masih seperti inilah. Maka kekuatan finansial adalah salah satu kekuatan jika kita ingin menegakkan Islam. Karena dengan kekuatan finansial kita bisa menguasai industri dan seterusnya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Oh, saya pengen apresiasi teman-teman yang datang paling jauh dari mana ya? Kemarin Papua, mana Papua? Wow, Papua 1 orang. Ustaz juga dari Papua ya? Subhanallah. Minggu lalu saya ke Surabaya. Mana yang dari Surabaya? Ini dia. Mas, ini tanggal peak season untuk pesawat, betul? Tapi dia tetap datang ke sini. Ini apresiasi yang sangat luar biasa bahwa dengan kondisi seperti ini pun kita harus berkorban secara finansial tetap datang ke sini. Maka saya minta teman-teman semua untuk full bisa berada di sini karena ini kita menghargai teman-teman kita dan Anda juga harus menghargai diri Anda sendiri karena bisa hadir di sini untuk bisa full. Setuju? Sekarang di sini siapa di sini yang ingin penghasilannya hanya dari yang halal saja? Angkat tangan. Siapa di sini penghasilannya nggak apa-apa deh, yang nggak halal juga? Siapa yang di sini yang nggak mau angkat tangan? Oke, artinya semua sudah full di sini. Kita masuk ke slide pertama. Bicara masalah hulu hilir halal dari sudut pandang keuangan, itu kita bicara dari mana uang kita berasal, bagaimana kita cara mengelolanya, dan dikemanakan saja. Kalau kita bicara masalah penghasilan, maka kita bicara masalah pekerjaan, bisnis, maupun investasi. Karena biasanya penghasilan berasal dari 3 sumber itu. Bisnis, pekerjaan, ataupun investasi. Kalau kita bicara masalah pengelolaan, artinya bagaimana kita bersikap terhadap uang, bagaimana kita membagi uang antara katakanlah uang suami, uang istri, bagaimana hak tanggung jawab suami, hak tanggung jawab istri dan juga anak dari sudut pandang finansial, bagaimana kita ngatur budget dan lain-lain, bikin rencana keuangan, bikin tujuan keuangan dan seterusnya. Kita tidak akan bicara terlalu banyak di situ karena itu makan waktu yang cukup panjang dan waktu saya di sini cuma 30 menit. Jadi saya mohon izin pada teman-teman semua jika diizinkan. Saya hanya bicara di awal, yang bagian awal dan bagian akhir. Dan teman-teman kalau ingin tahu lebih banyak mengenai bagian yang tengah, nanti mungkin bisa ke booth di sini. Ada buku di situ dan kita juga punya jadwal-jadwal kelas yang lain yang bisa lebih intensif. Yang ketiga kita bicara masalah pengeluaran, yaitu yang mana pengeluaran itu juga bisa berarti pengeluaran untuk kepentingan sosial, pengeluaran untuk kepentingan pembayaran utang, kepentingan investasi dan konsumsi. Dan ini semua harus dengan cara yang halal kalau kita ingin hulu hilir halal. Hulunya adalah dari mana kita mendapatkan penghasilan, tengah-tengahnya adalah bagaimana kita mengelolanya, dan hilirnya adalah kemana kita mengkonsumsinya, dikemanakan uang tersebut. Itu yang dimaksud dengan hulu hilir halal dari sudut pandang keuangan. Sekarang kita bicara masalah penghasilan. Kalau saya punya air, anggaplah air ini sebelum saya kehausan ini masih ada gitu ya. Kira-kira warnanya apa ini? Bening. Kalau saja dalam pipet ini saya ambil tinta 1 tetes saja, tinta berwarna hitam, kemudian saya teteskan ke sini tinta berwarna hitam, apa yang terjadi? Yang hitam 1 tetes atau 1 gelas? 1 gelas. Maka jangan pernah berpikir untuk memasukkan harta haram ke dalam rumah kita. Sedikit maupun banyak, karena itu akan membuat kita menjadi kotor keuangan kita. Dan kalau bicara masalah harta haram, katanya ini adalah bahan bakarnya neraka. Bayangkan kita bukan cuma dibakar, tapi menjadi bahan bakarnya neraka. Teh Mimin tadi sudah jelaskan mengenai, biasanya kalau dalam sesinya Teh Mimin akan menjelaskan apa sih dampak dari harta haram, termasuk juga dampak dari penghasilan haram. Salah satunya adalah jangan kaget kalau misalnya
Anak-anak kita merasa sudah sekolahkan yang baik, kita kasih makan sampai gemuk, tapi nggak nurut-nurut juga sama orang tua. Jangan kaget kalau misalnya kita sudah berdoa, tapi doa tidak pernah dikabulkan. Salah satu sebabnya adalah bagaimana mungkin seorang hamba itu meminta, sedangkan pakaiannya dari pakaian yang harta yang tidak halal, makannya makanan yang tidak halal dan seterusnya. Bagaimana mungkin itu akan dikabulkan? Maka salah satu cara untuk bisa mengabulkan doa kita adalah perbaiki juga kondisi finansial kita, dalam arti bersihkan sumber penghasilan kita. Saya membagi penghasilan kemudian menjadi, untuk memudahkan kita melakukan check up. Biasanya ada sesi untuk melakukan financial check up secara syariah adalah kita lakukan check up. Tapi sebelum melakukan check up, ingat yang lebih penting adalah dari mana dan untuk apa. Nominal itu urusan nomor 2. Itulah kenapa saya pernah tweet juga, berapa penghasilan kita tidak lebih penting dibandingkan dari mana didapat dan untuk apa digunakan. Saya ulangi, berapa penghasilan kita tidak lebih penting dibandingkan dengan dari mana didapat dan untuk apa digunakan. Ingat kata-katanya, tidak lebih penting. Wah, keuangan kan penting Pak, penghasilan besar penting. Saya pernah bilang tidak penting. Ini bahasanya konsultan. Tidak pernah bicara negatif. Enggak pernah. Tidak lebih penting dibandingkan dengan berapa tidak lebih penting dibandingkan dengan dari mana didapat dan untuk apa digunakan. Karena berapa hanya menunjukkan level kita di mata manusia. Dari mana didapat menunjukkan kualitas halal atau haram, baik atau buruk. Dan untuk apa menunjukkan value-nya, berkah atau tidak. Dan jika tiba masanya nanti, malaikat tidak pernah bertanya berapa penghasilan kita. Yang ditanya adalah dari mana hartamu didapat dan dikemanakan hartamu. Bicara masalah usia, bicara masalah yang lain, kita hanya diminta pertanggungjawaban, dipakai untuk apa usiamu, dipakai untuk apa ilmu kita dan seterusnya. Tapi bicara masalah harta ada 2 yang ditanya. Dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Maka mulai dari sekarang kita juga jangan lupa untuk fokus kepada kualitas. Bukan cuma berapa, tapi dari mana dan untuk apa. Kalau kita bicara masalah penghasilan halal, kategorinya ada 2. Ada berapa kategorinya? Ada 2 syarat untuk disebut penghasilan kita halal. Nomor 1, sumbernya halal dan caranya halal. Tolong diulangi, nomor 1 apa tadi? Yang kedua, caranya halal. Salah satu saja tidak halal, maka menjadi jatuhnya tidak halal. 2 syarat utama penghasilan kita menjadi halal adalah sumbernya halal dan caranya halal. Saya biasanya untuk melakukan financial check up, saya biasanya biar lebih simpel pakai kode warna. Ini mudah-mudahan warnanya mungkin tidak seindah warna aslinya, tapi anggaplah ini warna hijau. Ini yang halal. Yang syubhat, anggaplah ini warna kuning ya. Oke. Ingat, ini warna kuning, warna kuning, warna kuning. Anda tersugesti untuk melihat bahwa warna di atas adalah warna kuning. Yang syubhat, mungkin ada pendapat ulama yang berbeda. Ada yang meragukan ini sumbernya dari mana atau caranya baik atau tidak, mungkin kita kurang paham. Kita masuk kategori kuning. Dan yang terakhir adalah kategori merah. Salah satunya, sumbernya tidak halal dan atau caranya tidak halal, maka menjadi haram. Satu saja kena menjadi haram. Untuk menjadi halal, dua-duanya harus halal. Di antara itu mungkin ada perbedaan pendapat ulama, kita masih ragu, itu kita masukkan kategori dengan syubhat. Nanti di rumah silahkan bikin penghasilan saya dari mana aja sih. 1 penghasilan dari sini, 2 penghasilan dari sini, 3 penghasilan dari sini dan seterusnya. Ambil stabilo. Hijau. Kuning kayaknya sih. Hijau. Merah apa kuning ya? Pastikan tidak ada lagi yang merah. Setuju? Pastikan tidak ada yang merah ya. Masih ada yang merah? Nggak usah angkat tangan, cukup. Oke, agak malu. Nggak apa-apa. Jadi nggak usah angkat tangan, begini aja. Oke? Tujuan kita di sini adalah kita bisa mendapatkan penghasilan yang halal, mengelolanya secara halal, mengelolanya bersama yang halal, dan didistribusikan secara halal.
Kayaknya nomor 1 setuju ya, penghasilan harus halal. Dikelola secara, dan ingat bersama yang ada yang masih belum punya bersamanya. Angkat tangan. Mas Andre nggak usah belakang nggak dengar. Nggak usah belakang nggak dengar. Oke, terima kasih. Kita doakan yuk supaya cepet-cepet ya nggak? Karena ada banyak akhwat di luar sana, begitu lulus kuliah langsung pasang plang. Yes, I'm ready. Tulis di jidat, yes, I'm ready. Pasang di status, menanti. Tapi sayang, banyak ikhwan duduk terpojok di pojokan masjid sambil berpikir, Aisyah dulu apa Maisyah dulu ya? Jangan terlalu banyak baca buku Aisyah dan Maisyah. Jangan terlalu banyak baca tweet Aima. Nikah aja udah selesai. Nggak usah terlalu repot ya. Sampai di mana kita tadi? Aisyah, oke. Jadi bagaimana itu juga penting. Lanjut, kita bicara tentang investasi. Sebelum masuk investasi, saya bicara satu produk keuangan yang dasar. Suatu hari anggaplah saya dari rumah berangkat. Saya tadi dari rumah berangkat bawa air, sebotol air. Air ini saya ambil dari keran. Air keran matang atau mentah? Mentah. Air ini saya ambil dari keran, saya isi ke botol ini. Kita sebut saja ini botol A. Kemudian saya simpan dalam mobil. Di tengah jalan ternyata macet dan saya merasa aduh, haus banget nih. Saya bisa nggak minum air A? Bisa sih, tapi apa akibatnya? Semua sepakat kalau air mentah tidak diminum, betul? Sepakat, ada yang nggak sepakat air mentah bisa diminum? Oke, ini air keran tidak bisa diminum sehingga saya bilang, aduh saya haus. Tapi cuma ada botol A. Kemudian ada yang bilang, ada pedagang asongan, nawarin botol B. Pak, ini aja Pak, saya beli. Yang B ini, yang B ada tulisannya bahwa ini air siap minum dalam kemasan. Oke. Kemudian teman-teman saya dalam mobil kemudian bilang, Pak jangan diminum. Kenapa? Ini kayaknya air keran juga, air mentah juga, nggak pernah dimasak. Ya walaupun dia kemudian dipasteurisasi lah, disterilkan dan segalanya sehingga siap minum. Tapi sebetulnya ini air mentah juga. Oke. Ada yang bilang, oh enggak, air dalam kemasan biasanya air matang, siap minum. Ada yang bilang, oh sama aja, dari keran-keran juga. Jadi di A sudah jelas airnya apa tadi? Mentah. B, perbedaan pendapat. Ada yang bilang aman untuk diminum, ada yang bilang mentah, tidak dimasak, ada yang bilang ini dimasak. Pertanyaannya, kalau saya haus pada saat itu, saya minum yang A atau yang B? A atau B? Boleh saya minta pendapat yang bilang A, kenapa? Silakan berdiri, Mas. Yang kenceng kenapa? Karena jelas airnya dari keran kita sendiri walaupun kita tahu ini mentah. Oke, yang bilang B kenapa? Oke, ada pernyataan di sini. Yang B ada pernyataan di sini bahwa air ini adalah air yang sudah diproses, steril dan seterusnya siap minum. Kalau yang A bilangnya adalah ini sudah jelas dari keran kita sendiri, sehingga resiko ditanggung sendiri. Pilihan di tangan masing-masing. Tapi mari kita anggap ini adalah lembaga keuangan. Misalnya saja ini adalah bank konvensional yang masih pakai riba. Semua sepakat. Fatwa MUI tahun 2003 menyatakan bunga bank termasuk dalam kategori riba. Sampai situ fatwa MUI menyatakan, lihat di Al-Quran, riba itu haram. Ada yang nggak sepakat bank konvensional riba atau tidak? Tidak, semuanya sepakat. Kemudian muncullah bank syariah. Di sini kemudian timbul ada sedikit perbedaan pendapat. Sebagian besar ulama Indonesia menyatakan bank syariah sesuai syariah. Ada yang bilang enggak, ini masih riba juga karena kita masih di iklimnya riba. Kemudian ada yang bilang ya kita masih menghindari antara yang jelek banget sama yang masih agak mendingan. Kalau saya bawa analogi seperti itu,
Berarti ada dua pilihan sebetulnya yang bisa kita lakukan. Kalau saya haus, pilihannya dua. Satu, saya minum yang B, ada tulisannya. Yang kedua, saya tahan haus. Saya tahan aja deh hausnya deh, nggak apa-apalah haus-haus dikit. Logis nggak? Apakah saya masih mau minum A? Kalau saya sih enggak, saya nggak tahan sakit perut. Nah, kita punya pilihan seperti itu. Kita punya pilihan. Kemarin sudah saya tweet tentang salah kaprah Bank Syariah. Kok Bank Syariah mahal? Anda tahu air merek Evian satu botol lebih mahal dibandingkan dengan bir bintang. Pertanyaannya, mana yang halal, Evian atau bir bintang? Apakah halal berkaitan dengan harga? Tidak. Oh, Bank Syariah kok susah, prosedurnya lebih sulit. Ya, karena memastikan bahwa kita ketika pinjam uang, dan di sana nggak boleh pinjam uang sebetulnya, ketika melakukan pembiayaan memang layak dan lain-lain. Kenapa? Karena yang disimpan di sana uang saya, uang kita yang disimpan di sana, bukan uangnya punya bank. Oh, kok Bank Syariah pakai jaminan, kayak nggak percaya aja? Kan sesama Muslim harus saling percaya. Ada yang pernah bilang begitu? Masalahnya begini. Yang disimpan itu duit saya di sana di bank, duit anda semua. Kalau misalnya nggak pakai jaminan, kalau ada apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? Ya kan? Kita masih hidup di sistem perbankan. Nah, itulah memang perbankan seperti itu. Kok Bank Syariah ambil untung? Kalau nggak ngambil untung, namanya lembaga amil zakat. Ya, lembaga amil zakat. Bahkan lembaga amil zakat pun masih boleh menggaji karyawannya dari uang zakat, betul? Karena ada hak amil di situ. Apalagi yang namanya bank sebagai lembaga bisnis. Saya mau ada sedikit, boleh minta partisipasi teman-teman semua, setuju? Saya minta izin untuk minta partisipasi, tolong keluarkan dompetnya masing-masing. Sebelum dimulai, saya ingatkan, dalam sesi saya biasanya selalu minta teman-teman semua untuk menggunakan kacamata kuda. Ulangi, kacamata apa? Anda tahu kacamata kuda seperti apa? Ada dua jenis kacamata kuda. Yang pertama tutup sama sekali. Yang kedua cuma tutup kanan kiri. Apa maksudnya? Kenapa kuda dikasih kacamata? Biar keren? Bukan. Pertama, biar kuda betul-betul nurut sama apa namanya itu? Yang di belakang kita, yang belakang kuda, kusir. Oke. Biar kuda nurut sama si kusir. Duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, betul? Oke. Tapi duduknya di muka. Mau duduk di muka di samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Muka Pak Kusir, samping. Agak rancu memang ya. Sampai di mana tadi? Dompet. Oke, keluarkan dompetnya masing-masing. Tapi ingat pakai kacamata kuda. Kacamata kuda tidak boleh tengok kanan kiri. Maksudnya apa? Dalam masalah keuangan kita nggak perlu ngurusin urusan orang lain. Dalam arti begini. Pantas aja dia orang kaya, anaknya dikit, berarti pengeluarannya sedikit. Dia mah ini orang tuanya juga dari dulu udah orang kaya, pasti dapat warisan. Kalau saya kan anaknya banyak, saya kan kerjanya gajinya kecil, nggak ada urusannya. Masalah keuangan itu seperti kita pakai kacamata kuda. Cuma saya dan masa depan. Sudah keluar semua dompetnya? Oke, saya juga ikut keluarin dompet deh. Silakan keluarkan semua kartu yang berhubungan dengan bank. Kartu ATM, kartu debit, kartu kredit. Dompetnya boleh disimpan lagi, keluarkan semua kartunya. Warna-warni. Ingat, urusan kita doang, bukan urusan tetangga, oke? Nggak usah dengar bisik-bisik tetangga deh. Itu urusannya Elvi Sukaisi. Anak zaman sekarang nggak tahu Elvi Sukaisi ya? Ketahuan generasinya, Bu. Yang kartunya ada logo IB. Kamera bisa zoom saya nggak? Kameranya mana? Bisa zoom banget? Enggak. Oke, yang ada logo IB. Oke. Huruf I kecil dan B besar. Oke. Pindahkan ke tangan kanan. Ada kode IB
atau ada kode syariah atau kata-kata amanah, pindahkan ke tangan kanan. Tangan kanan, tangan kanan. Yang enggak, tetap pegang di tangan kiri. Tangan kiri, tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri. Sudah semua? Sudah semua? Ada yang nggak bawa dompet? Tawakal Pak, saya mah dari rumah jalan kaki, ntar pasti dapat makan, pulang jalan kaki lagi. Rumahnya di mana emang? Kalideres, lumayan. Mana yang lebih berat timbangannya, kanan atau kiri? Terima kasih atas kejujurannya. Silakan dimasukkan lagi ke dalam dompet kita. Dompet masing-masing. Masuk lagi ke dompet masing-masing. Saya ingin menunjukkan bahwa coba kita merasa bertanggung jawab dengan umat, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Pak, saya kan bank itu cuma uang numpang lewat, nggak ngaruh deh mau taruh di mana. Betul. Tapi sementara uang kita disimpan di bank, apa yang dilakukan terhadap uang tersebut? Dijadikan sebagai modal untuk pengusaha yang lain. Banyak yang protes begini, kita nggak bisa pakai bank syariah sepenuhnya. Kenapa? Karena bank syariahnya ketat pengeluarannya. Kenapa? Karena dananya cuma sedikit. Anda tahu total penduduk Indonesia yang muslim berapa persen? 80%. Anda tahu bank syariah asetnya berapa persen dibandingkan bank konvensional? 3%. Itu pun baru naik. Tahun lalu masih 2, sekian persen. Baru tahun ini mencapai 3%. Sekarang dompetnya masih di